Saudara, dalam kurun waktu 2 bulan, tepatnya pada akhir Oktober hingga akhir Desember 2019, sudah terjadi 7 kasus penyemprotan lem keras terhadap pesepeda perempuan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 2019, tersangka berhasil diringkus oleh tim jajaran Polres Sleman. Dari hasil penyelidikan, motif yang dilakukan adalah karena tersangka sakit hati ditinggal oleh perempuan yang juga gemar bersepeda. Lantas bagaimana Polres Sleman mengungkap kasus ini dan apakah ada motif lainnya? Tetap ikuti penelusuran kami. Teror kejahatan jalanan kembali mengintai pesepeda. Kali ini pesepeda wanita di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang menjadi targetnya. Dalam kurun waktu 2 bulan, pelaku menjalankan aksinya di 7 tempat berbeda. Para korbannya disemprot dengan lem yang dapat melukai kulit korban. Saudara, di Jalan Magelang ini, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Sleman, Yogyakarta, merupakan salah satu tempat kejadian perkara di mana tersangka menyemprotkan lem keras terhadap korbannya, yaitu pesepeda perempuan. Jika kita lihat pada pagi hari, sebenarnya jalur ini merupakan jalur yang ramai, mengingat Jalan Magelang ini merupakan jalan antar provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah. Kejadiannya, saudara, sebelum pukul 7 pagi, jadi tersangka menggunakan motornya mendekati korban yang sedang bersepeda yang memiliki ciri-ciri mirip seperti perempuan yang sudah meninggalkan tersangka. Kemudian tersangka menyemprotkan lem keras kepada korban ke arah kaki dan kemudian tancap gas dan pergi meninggalkan korban begitu saja. Sontak, teror ini pun menjadi ancaman bagi para wanita yang saat ini gemar bersepeda. Mereka pun memilih jam bersepeda di waktu tertentu dan ditemani oleh rekan atau keluarga. Pesepeda perempuan di Jogja yang disiram air keras? Iya, pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Terus gimana tanggapannya? Ya, kalau saya sih pengennya ada rasa aman gitu ya. Dan kalau berangkat itu jangan terlalu pagi, minimal jam 5.30 apa gimana, jangan pagi-pagi banget gitu. Dan maunya kalau kita rame-rame, nggak pernah sendiri, itu enggak. Ya, kalau saya sih, saya jarang ya ke jalur yang itu tuh saya jarang. Tapi rumah saya dekat, cuma saya jarang ke sana ya. Sebenarnya takut juga sih. Cuma untuk mengantisipasi kan saya selalu nggak pernah sendiri kalau bersepeda, pasti sama suami atau sama teman-teman. Jangan pagi sekali, kebetulan kan kalau Jogja jam 5 masih gelap, jadi saya 5:30 baru keluar. Terus saya melewati jalur-jalur yang memang banyak dilalui oleh pesepeda-pesepeda. Terus selalu saya tidak sendiri, pasti ada temannya, ada suami atau ada teman-teman. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku memang mengincar korban perempuan yang bersepeda dan terpisah dari rombongannya. Pelaku melampiaskan kekesalan pada perempuan yang meninggalkan dirinya kepada para pesepeda perempuan. Dari 7 TKP tersebut melakukan analisa evaluasi. Kemudian dari analisa evaluasi ini ada CCTV di 2 tempat di mana pelaku melakukan aksinya, yaitu CCTV di TKP di tanggal 29 Oktober dan CCTV di TKP di tanggal 24 Desember. Dan berbekal dari CCTV itu kemudian dilakukan analisa terkait dengan kebiasaan pelaku dalam melakukan aksinya dengan ciri-ciri menggunakan motor, kemudian menggunakan helm yang sama, helm hitam, kemudian menggunakan jaket warna merah dengan lengan hitam dan membawa tas. Berbekal informasi inilah kemudian jajaran kami Satreskrim Polres Sleman berhasil melakukan pengungkapan dengan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan daripada pelaku atau tersangka, pelaku ini melakukan aksinya dimulai kurun waktu antara subuh sampai dengan pukul 9 pagi, di mana biasa para penggoes ini
terutama penggowes-penggowes yang perempuan melewati jalur sepeda di wilayah Kabupaten Sleman. Nah, dari jadwal inilah pelaku melancarkan aksinya dengan aksi atau target yang menjadi buruannya adalah ya dengan ciri-ciri fisik yang sama, yaitu penggowes yang badannya agak gempal, kemudian rambutnya sebahu gitu. Motif dari pelaku dari hasil interogasi dan pemeriksaan penyidik kami bahwa motif pelaku melakukan perbuatannya adalah karena sakit hati. Ya, karena pelaku ini pernah menaruh hati pada seorang wanita yang dia kenal di satu angkringan, kenalan dengan, kemudian berlanjut dengan beberapa pertemuan dengan wanita tersebut, dan setiap kali bertemu dengan wanita tersebut si pelaku sering memberikan beberapa uang kepada si wanita tersebut, sampai akhirnya terakhir itu kalau tidak salah si pelaku memberikan uang sekitar 3 juta kepada si wanita tersebut, dan wanita tersebut hilang, pergi begitu saja tanpa ada pesan, ada kabar pada pelaku. Nah, inilah timbul adanya sakit hati kepada si wanita tersebut, sehingga si pelaku melancarkan aksinya sesuai dengan ciri-ciri fisik si wanita yang dia cintai. Dia melancarkan aksinya hanya di wilayah Kabupaten Sleman, di jalur di mana si perempuan yang dia cintai melakukan sepeda di pagi hari. Perempuan ini biasanya Iya, melakukan sepeda di rute-rute tersebut, betul. Ya, ancaman untuk pidananya kita kenakan pasal 351 KUHP, ancaman pidananya yaitu 5 tahun. Ya, kami menghimbau kepada para penggoes, pencinta olahraga sepeda agar tetap berhati-hati dalam bersepeda, kemudian upayakan dalam bersepeda tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan upayakan berkumpul dalam melakukan sepeda tidak sendiri-sendiri, sehingga tidak menjadi target daripada pelaku-pelaku kejahatan nantinya. Kepada tim gelar perkara, pelaku mengaku gelap mata dan dendam sehingga menyerang pesepeda perempuan yang memiliki ciri-ciri fisik mirip temannya dengan lem keras. Hal ini ia lakukan karena teman perempuannya juga kerap bersepeda di jalur yang menjadi TKP penyerangan. Yang pertama, yang jelas saya memang ya bisa dibilang sakit hati karena memang saya merasa ketemu sama teman cewek itu berawal dari angkringan dan berlanjut dan teman saya itu selalu meminta tolong, bercerita keluh kesah tentang rumahnya yang mau ditarik, Bang, anaknya yang sakit kanker, dan saya pun dari pertemuan demi pertemuan itu selama 8 kali itu selalu memberikan pinjaman. Dari bulan apa berarti? Berarti dari bulan Agustus berlanjut, ketemu kadang 1 bulan 2 kali, berlanjut sampai terakhir saya memberikan sejumlah uang sekitar 2.400.000 di pagi hari, tepatnya jam 6.15 dia waktu mau bersepeda goes gitu ya. Mungkin saya memang salah dengan kadang merasa sakit hati dengan ciri-ciri yang hampir mirip seperti itu dari belakang. Murni kita berteman, dia baik, pernah dia mau meminjamkan motor saya untuk pulang kampung, tapi saya menolak. Saya ambil kesimpulan berarti dia baik orangnya, dan setiap dia keluh kesah itu sambil nangis. Jadi saya ya demi pertemanan, entah kapan jadi teman baik saya tidak tahu, cuma ya seperti itu kejadiannya. Tapi
Tapi setelah itu ada komunikasi nggak setelah ada pemberian uang? Tidak ada, Mas, habis. nggak ada usaha untuk komunikasi mungkin atau gimana? Sudah tidak bisa karena saya memang tidak tahu alamatnya, cuma taunya dia punya anak yang sakit kanker itu di daerah Prambanan. 3 hari saya berusaha di sekitar Prambanan itu sampai pagi ya, dengan ciri-ciri motor dia itu berwarna putih Beat. Ya itu saya berusaha cuma itu sambil keliling lah. Ya keliling untung-untungan apabila, tapi ya memang nihil hasilnya tidak ada. Sudah tidak bisa. Oke, berarti menghilang begitu. Menghilang begitu saja ya. Yang saya lakukan itu pasti di bawah jam 7. Berarti rute yang jadi tempat itu adalah rute Iya yang sama, yang waktu terakhir saya ngasih uang kepada teman saya itu. sudah direncanakan atau bagaimana? Tiba-tiba saja. Gimana itu, Mas? Karena ada limfi itu tiba-tiba waktu itu saya memang waktu ngelem pakai kaos tangan, kok tangan saya kena lem itu kok jadi ngelupas. Ya itulah mungkin dari itu mungkin timbul wah pelampiasan atau bisa dikatakan keisengan atau apa yang mesti memang salah sasaran gitu saja. Dari kacamata sosiologi, diduga pelaku merupakan orang yang temperamen dan pendendam. Itu betul-betul murni karena persoalan pribadi dia, maka tentunya penanganannya adalah khusus kepada dia. Nah, andai kata memang betul dia karena sakit hati, tentunya juga perlu dipelajari juga anak ini seperti apa kondisi psikologisnya, kondisi sosiologis interaksinya dengan pacar ya, karena ketika dia mengatakan sakit hati, sudah memberi banyak uang, ternyata dia menghilang, itu kan sebetulnya akibat dari kenapa dia tidak cerita mengapa pacarnya menghilang. Pasti ada sesuatu ya, dengan cara seperti itu pun sangat mungkin dia kasar, dia emosional sehingga kemudian pacarnya memilih pergi. Jadi sangat mungkin kesehariannya dia tipe-tipe orang yang temperamental sehingga pacarnya kemudian menghilang, dan itu kelihatan dari cara dia menyelesaikan masalah, dari cara dia mencari sosok itu. Kemudian siapapun yang bersepeda dan menggunakan performan pakaian celana yang mirip itu lalu dia semprot. Sakit hati menjadi faktor utama mengapa tersangka tega melakukan 7 kali penyemprotan lem keras terhadap pesepeda perempuan yang memiliki ciri-ciri fisik mirip seperti perempuan yang meninggalkannya. Maka dari itu saudara, Anda sebagai pesepeda wajib meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian Anda meskipun Anda sudah bersepeda di tempat yang ramai dan juga bersepeda ramai-ramai. Apabila ada pengendara motor yang mendekat terlalu dekat, Anda wajib untuk meningkatkan kehati-hatian Anda. Raida Pulpi, Dedi Setio, Kompas TV Sleman, Yogyakarta.